Coba bayangin kamu masuk ke dalam sebuah jurang. Di antara kegelapan itu terkunci makhluk-makhluk menjijikkan dan ganjil, seperti abominasi yang sulit dipahami oleh nalar manusia. Para penjaga jurang ini yakin bahwa semuanya masih berada dalam kendali mereka. Namun kenyataannya nggak seperti itu. Mereka keliru. Jurang ini adalah semesta SCP Foundation. Semuanya bermula dari sebuah situs web yang tampak sederhana, tempat para anggota komunitas menulis, menciptakan, dan mengklasifikasikan berbagai anomali. Namun, dari situlah semesta ini tumbuh tanpa batas, menjadi sebuah waralaba raksasa yang memengaruhi begitu banyak orang. Ketika mencoba memahami keseluruhannya, terasa kayak menatap kehampaan yang gak berujung. Semakin dipandang, semakin dalam ia menarikmu masuk. Jadi pada catatan arsip kali ini, aku nggak akan berhenti hanya membahas dunianya aja. Aku juga akan mempelajari bagaimana SCP bisa tumbuh menjadi salah satu kekuatan paling besar dan paling sulit dikendalikan di internet. Dan untuk sampai ke sana, ceritanya harus dimulai dari titik paling awal. Pada 22 Juni 2007, seorang pengguna anonim mengunggah sebuah tulisan sederhana. Bahasanya dingin dan kaku, menyerupai laporan akademis. Isinya menggambarkan sebuah patung beton yang bergerak setiap kali nggak ada yang mengawasinya dan akan membunuh siapapun yang berkedip atau memutus kontak mata dengannya. Tulisan singkat itu disertai sebuah gambar dengan satu label aneh di bawahnya, yaitu SCP-173. Saat itu, rangkaian huruf dan angka itu belum berarti apapun bagi siapapun. Gak ada yang menyangka bahwa unggahan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa bulan berlalu, dan semakin banyak orang mulai mengikuti pola yang sama. Mereka menciptakan anomali versi mereka sendiri, lengkap dengan format laporan dan penamaan serupa. Sebagian besar masih tergolong sederhana, seperti SCP-682, yang pada dasarnya hanyalah makhluk reptil luar biasa yang hampir mustahil untuk dimusnahkan. Namun, dari potongan-potongan sederhana inilah, sebuah semesta perlahan mulai terbentuk dan terus berkembang hingga melampaui kendali siapapun, bahkan penciptanya sendiri. Di pusatnya berdiri SCP Foundation, sebuah organisasi rahasia yang bertugas mengurung, mengamati, dan meneliti fenomena-fenomena yang gak bisa dijelaskan. Dengan kerangka inilah, semuanya kemudian berkembang pesat, nyaris tak terbendung. Di situs resminya saat itu, udah ada lebih dari 7.000 entry yang berbeda, dan banyak di antaranya terasa sangat unik serta segar. Salah satu contohnya adalah SCP-2521. Catatan ini sama sekali nggak ditulis dalam bentuk teks biasa, melainkan disajikan sebagai rangkaian infografik aneh yang awalnya tampak membingungkan. Namun perlahan maknanya mulai terbaca. Jadi intinya, ini adalah kisah tentang sesuatu yang akan muncul setiap kali dirinya dituliskan atau dibicarakan. Pendekatan ini membuat horornya terasa cerdas dan benar-benar kreatif. Yang menarik, nggak ada dua catatan SCP yang terasa sama. SCP-106 yang dikenal sebagai The Old Man adalah sosok mengerikan dengan sifat agresif. Ia mampu mengikis hampir semua material dan menjadikan manusia sebagai mangsa. Ini adalah horor klasik yang bekerja dengan sangat efektif. Sementara itu, SCP-294 justru hadir dalam bentuk yang jauh lebih absurd. Sebuah mesin kopi yang bisa mengeluarkan apapun yang diminta, bahkan hal-hal abstrak seperti bakat bermusik atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya, seperti limbah nuklir yang mematikan. Inilah yang membuat SCP terasa berbeda. Ia terus menawarkan kejutan tanpa pernah terjebak pada satu bentuk horor aja. Beberapa SCP bahkan mencapai tingkat popularitas yang luar biasa. Salah satunya adalah SCP-049 atau yang lebih dikenal sebagai The Black Doctor.
Sekilas, ia tampak seperti manusia yang mengenakan pakaian dokter wabah dari abad ke-15. Namun, kesan itu runtuh begitu hasil ronsen diperlihatkan. Ini menunjukkan bahwa topeng itu bukanlah benda yang dipakai, melainkan bagian dari tubuhnya sendiri. Entitas ini mengaku mampu menyembuhkan segala penyakit. Sayangnya, penyembuhan yang ia maksud pada akhirnya selalu berujung sama, yaitu kematian. Memang, gak semua catatan SCP akan langsung cocok untuk setiap orang. Namun, karena jumlahnya yang sangat banyak, ditambah variasi gaya penulisan yang luas, hampir menjamin bahwa akan selalu ada setidaknya satu entry yang menarik perhatianmu. Dan begitu kamu mulai menyelam, keluar bukan lagi pilihan yang mudah. Karena apa yang terlihat hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak sekali catatan terbaik di situs ini sepenuhnya disampaikan lewat teks. Justru dari situlah muncul gelombang seniman berbakat yang kemudian menciptakan visual mereka sendiri, menerjemahkan deskripsi tertulis itu menjadi gambaran tentang seperti apa sebenarnya wujud dari SCP-SCP itu. Sebagai contoh, SCP-173 versi aslinya kini sudah nggak lagi memiliki gambar resmi. Alasannya sederhana, foto yang dulu digunakan ternyata berasal dari karya patung berjudul Untitled 2004 milik seniman Jepang bernama Izumi Kato yang dipakai tanpa izin. Namun, hal itu justru bukan akhir dari segalanya. Saat ini ada ribuan interpretasi visual berbeda dari patung mematikan ini, dan banyak di antaranya tampil sangat kreatif. Salah satu yang paling menonjol adalah karya dari Valdez Hevia. Menariknya, perlakuan seperti ini gak hanya diterima oleh SCP yang udah terkenal aja. Bahkan catatan yang tergolong sangat obskur pun sering mendapatkan karya seni yang luar biasa detail dan mengesankan. Menurutku, semua ini berakar dari format SCP itu sendiri. Ketika kamu membaca sebuah catatan yang benar-benar membekas, hampir mustahil untuk tidak membayangkan seperti apa wujud anomali itu. Dan karena banyak entry tidak disertai ilustrasi resmi, imajinasi itu terus berkembang hingga akhirnya meledak menjadi interpretasi visual dalam bentuk karya seni. Namun, saat kamu membaca entry seperti SCP-610 yang dikenal sebagai The Flash Dead Hats tentang sebuah virus yang mengubah manusia dan hewan menjadi massa daging bertentakel, rasanya satu gambar diam aja nggak akan cukup. Kamu ingin melihatnya hidup, bergerak, bernafas. Dan keinginan itu pun akhirnya bisa terwujud. Di YouTube ada puluhan ribu animasi dan film live action yang menghadirkan SCP dalam bentuk 3 dimensi. Namun, visual yang rumit bukan satu-satunya cara untuk membuat SCP terasa hidup. Justru beberapa adaptasi paling mencengkam dari kanal ini hadir lewat pendekatan yang jauh lebih sederhana. Contohnya adalah eksplorasi mereka terhadap SCP-1562, sebuah seluncuran terowongan yang tampaknya tak berujung. Dan begitu kamu meluncur masuk ke dalamnya, keluar bukan lagi sebuah kemungkinan. Rasa sesak, terperangkap, dan putus asa itulah yang membuatnya begitu efektif tanpa perlu efek berlebihan. Atau ambil contoh dari SCP-087, sebuah tangga yang tenggelam dalam kegelapan total dengan dasar yang seolah mustahil untuk dicapai. Salah satu momen paling berkesan bagiku muncul saat seseorang yang terjebak di sana menjatuhkan sebuah koin melewati pagar pembatas. Ia menunggu suara benturan dari bawah, namun suara itu tak pernah datang. Adegan sederhana itu terasa cerdas secara sistematik tanpa perlu penjelasan berlebihan. Ia berhasil menyampaikan rasa takut, cemas, dan ketidakpastian. Ini adalah perasaan yang sama seperti saat kita membaca entry aslinya. Mungkin alasan yang sama juga yang menjelaskan kenapa SCP-3008 punya begitu banyak adaptasi.
IKEA salah satu identik dengan tempat anak-anak bermain, sementara orang tua sibuk berbelanja. Tempat ini penuh tawa dan kebersamaan. IKEA baru saja membuka toko ke-70 mereka. Kalimat pembukanya terdengar begitu familiar, hangat, dan terasa aman. Tapi justru dari rasa aman itulah kita perlahan ditarik masuk ke salah satu anomali paling absurd dan diam-diam paling mengganggu di semesta SCP. Di antara sekian banyak SCP yang masuk kategori ruang tak terukur, yang paling dikenal jelas adalah SCP-3008, sebuah IKEA versi ekstradimensional. Sebuah toko retail yang sejak awal memang udah terasa seperti labirin, lalu dibuat jauh lebih ekstrim, tak berujung, dan benar-benar tanpa jalan keluar. Bayangan tentang tersesat selamanya di antara rak dan pajangan furniture tanpa sedikit pun harapan menemukan pintu keluar ternyata sangat berkesan di internet. Dan disinilah menurutku satu komponen besar lain dari ekspansi SCP yang sulit ditandingi. Bahkan kalau nggak semua entry-nya terasa menakutkan buatmu, hampir bisa dipastikan ada beberapa yang justru bikin tertawa. Dan semakin banyak cerita yang kamu baca, rasa lucu itu malah makin terasa. Pertanyaan tentang kenapa rangkaian teror yang seolah tak ada habisnya justru bisa begitu menghibur, mungkin paling pas dijelaskan lewat film horor komedi, yaitu The Cabin in the Woods. Bahkan bisa dibilang, ini adalah gambaran terdekat dari seperti apa film SCP beranggaran besar. Ceritanya mengikuti 5 orang teman yang pergi berlibur ke sebuah kabin terpencil tanpa menyadari kengerian yang sudah menunggu mereka. Awalnya, semua terasa kayak kumpulan horor klise yang udah sering kita lihat, namun tiba-tiba arah ceritanya berbelok tajam ketika terungkap bahwa semua kejadian itu sebenarnya dikendalikan oleh sebuah organisasi rahasia yang menyimpan berbagai macam monster di fasilitas bawah tanah. Monster-monster ini kemudian dilepaskan satu persatu, semata-mata untuk mengorbankan para remaja demi memuaskan dewa-dewa kuno. Disinilah letak humornya, bukan pada satu monster yang memburu sekelompok orang tak bersalah, karena jujur aja itu murni mengerikan. Tapi ketika ada ratusan, bahkan ribuan monster dari berbagai genre dan asal-usul yang dilepas sekaligus, horornya justru berubah jadi absurd. Dan anehnya, di titik itu ia mulai terasa lucu. Prinsip yang sama juga berlaku pada SCP. Ketika teror hadir tanpa henti, dalam jumlah yang berlebihan dan variasi yang tak masuk akal, rasa takut perlahan bercampur dengan hiburan, dan dari situlah SCP menemukan daya tariknya sendiri, sebuah semesta yang bisa menakutkan dan menghibur pada waktu yang sama. Namun, di balik semua keabsurdan ini, yang ada di The Cabin in the Woods dan semesta SCP, sebenarnya tersembunyi satu komponen yang cukup tajam tentang bagaimana manusia bisa menjadi kebal terhadap horor. Dalam film tersebut, para teknisi yang mengendalikan fasilitas bawah tanah digambarkan sudah sepenuhnya mati rasa. Bagi mereka, penderitaan para korban bukan lagi tragedi, melainkan rutinitas. Mereka bahkan bisa santai bertaruh monster mana yang akan membantai para remaja, seolah sedang menonton pertandingan olahraga. Hal yang sangat mirip juga muncul dalam banyak cerita SCP. Para pegawai SCP Foundation sering digambarkan bekerja seperti biasa, dengan sikap dingin dan profesional. Seakan penderitaan manusia hanyalah bagian dari job description, sesuatu yang wajar setelah bertahun-tahun berurusan dengan anomali. Dan yang menarik, kedua narasi ini tidak berhenti pada karakternya aja. Mereka juga menyeret kita sebagai penonton. Dalam The Cabin in the Woods, para dewa tua jelas berfungsi sebagai simbol audien.
penonton yang menuntut pengorbanan demi hiburan tanpa empati. Begitu pula dengan SCP. Semakin banyak entry yang kamu baca, semakin kamu tanpa sadar mengadopsi sudut pandang pegawai foundation, masuk kerja seperti biasa, membaca laporan demi laporan, dan perlahan menjadi kebal terhadap mimpi buruk yang terkandung di dalamnya. Kemampuan SCP untuk menarikmu masuk membuatmu merasa seolah benar-benar hidup di dalam semestanya. Ini adalah alasan kenapa cengkeramannya di internet begitu kuat. Ia meninggalkan dorongan untuk terus menyelam lebih dalam, untuk tidak hanya membaca, tapi mengalami kisah-kisah itu secara langsung.